Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar, kudus, penuhi setiap kami.
Tuhan lebih dari apapun. Engkau tetap setia di atas ketidaksetiaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu tempat ini Bapa. Di saat ini Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Kak Edo Tuhan. Kau urapi bibir mulutnya sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya kami percaya itu berasal daripada-Mu yang mengubahkan setiap kami, yang menegur setiap kami Tuhan, untuk kami dapat diubahkan, kami dapat dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan untuk dapat merendahkan diri kami untuk ditegur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Pendeta Tony Sampara, Bapak Pendeta Jeffrey, Bapak Pendeta Agung, serta rekan-rekan pemuda MBC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu dalam ibadah Image tanggal 8 Juni 2025. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, menyesuaikan dengan tema pelayanan MDC bulan Juni 2025, yaitu Ignite, yang artinya menyulut gairah, menyalakan, menjadi panas, atau bisa dikatakan juga membakar semangat kehidupan. Diuraikan tentang bagaimana mengenal peran Roh Kudus dalam membuahkan kehidupan yang maksimal dan mengalami karya Roh Kudus yang membangkitkan, memberdayakan, dan mengubah kehidupan kita. Maka firman Tuhan di malam ini saya pilih dari kitab Habakuk 2 ayat 4 yang saya beri tema kekuatan iman. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab dan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Saya ulangi, Habakuk pasal 2 ayat 4. Mari kita bicara bersama. Habakuk 2 ayat 4. Mari kita baca bersama 3. Sesungguhnya orang yang suka tidak terus hatinya, tetapi orang yang berat hidup mereka percayanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu serta rekan-rekan terkasih, dunia saat ini penuh dengan tekanan dan ketidakpastian.
yang membuat banyak orang yang merasa cemas dan tidak aman dengan masa depan mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan seakan-akan diam saja saat ketidakadilan merajalela di bumi ini? Sesungguhnya dalam kondisi ini iman kita sedang diuji dan dimurnikan. Kita bisa lihat di situ ya, dunia masa depan ada begitu banyak macam tantangan, ada tekanan, ketidakpastian, cemas, tidak aman. Jadi Tuhan mau agar kita keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona iman. Misalnya pergi ke tempat di mana kita tidak mau pergi, tapi di sanalah Tuhan menantikan kita dan bersama dengan kita. Iman tidak pernah tahu kemana kita dituntun, tetapi kita mengasihi dan mengenal Dia yang memimpin kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan kamu terkasih, saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan saya. Awalnya saya kuliah di perguruan tinggi jurusan teknik sipil di Malang sampai sudah masuk beberapa semester. Saat itu saya masuk tanpa tes dari 3.000 orang yang mendaftar, karena sesuai persyaratan kampus tersebut nilai kelulusan SMA saya yang dinyatakan bagus. Puji Tuhan, di awal semester saya dibebaskan dari pembayaran uang kuliah dan administrasi. Kemudian pada suatu hari kami bertiga dengan mama dan kakak naik kereta api ke Jakarta dari Malang untuk liburan di sana. Pada suatu malam saya memutar CD dan entah kenapa memilih salah satu lagu yang berjudul Kasih Bapa. Saya bisa minta piano sedikit untuk mengiringi. Ini teman-teman pemuda yang terkasih mungkin mengetahui sedikit tentang lagu ini, kita bisa menyanyikannya. Nyanyi sedikit tentang saya ini ya. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Saya senang mendengar lagu ini yang dinyanyikan oleh Delon, kalau tidak salah juara 2 Idol Indonesia. Ketika saya mendengar lagu itu, saya mematikan lampu dan sangat meresapi sayur-sayur ini. Tiba-tiba saya menangis terseduh-seduh dan merasa tidak bisa berhenti. Mama dan kakak saya
merasa sangat bingung. Kenapa bisa begitu? Kejadian itu berlangsung sampai beberapa jam. Kakak saya bertanya, "Adik, ini kenapa, Ma?" Dan kemudian mama tersadar dan mengatakan kalau saya dijamah Roh Kudus. Setelah beberapa hari kemudian, saya bertanya kepada mama, apakah kalau saya menceritakan sesuatu kepada mama, nanti mama marah atau tidak? Terus mama menjawab, tidak marah. Terus saya tanya lagi, betul mama tidak marah kalau saya cerita ini? Saya bertanya lagi beberapa kali, betul mama tidak marah? Terus mama mengatakan, marah sedikit saja, tapi lebih bagus jujur daripada menyimpan sesuatu. Kemudian saya bilang mau jadi pendeta. Lalu mama kaget dan menyampaikan kepada papa. Tetapi papa menjawab, kenapa tidak dari awal waktu lulus SMA saja? Karena memang biaya sudah banyak keluar pada waktu itu. Akhirnya saya mendaftar di sekolah teologi dan sudah berpindah beberapa kali. Pertama di Sumatera Utara agar bisa mendampingi opa di sana. Kemudian dilanjutkan ke Semarang beberapa tahun. Dan mama meminta saya dekat-dekat saja di Manokwari. Awalnya saya merasa dengan berpindah-pindah tempat kuliah yang berbeda yang tidak diajarkan di tempat sebelumnya dan harus diambil lagi di kampus yang lain. Terkadang ada perasaan minder karena teman-teman SMA sudah pada kerja dan bahkan sudah ada yang nikah. Tetapi saya sadar bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini. Saya merasa senang juga karena dengan beberapa kali berpindah tempat kuliah membuat saya mendapat banyak pengalaman dan bertemu banyak hamba Tuhan yang hebat dan juga teman-teman dari berbagai suku yang karakternya pun berbeda-beda. Puji Tuhan, pada tanggal 19 Mei kemarin saya selesai ujian skripsi. Itu semua juga berkat dukungan doa hamba-hamba Tuhan dan jemaat MDC. Saya senang berterima kasih atas semuanya. Tuhanlah yang membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak Ibu selama saya berjemaat di MDC. Banyak hal yang saya dapat di sini. Saya bercerita ini karena ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak dapat menentukan arah dan tujuan kita. Tetapi Tuhanlah yang mengarahkan dan menuntun jalan kita. Karena sebenarnya cita-cita di masa kecil ingin menjadi pilot. Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda misi yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke firman Tuhan. Habakuk adalah nama seorang nabi dari 12 nabi kecil di Israel. Habakuk adalah nabi yang ke-8. Dia berkaya pada zaman Raja Yoakim yang memerintah di kerajaan Yehuda.
Habakuk adalah sebuah kitab yang ditulis pada tahun 605 sampai tahun 686 sebelum Masehi. Sebelum bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel. Habakuk hidup di zaman Nabi Yeremia, Sefanya, dan Nabi Nahum. Mereka berkarya di kota Yerusalem. Habakuk ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dia menyembunyikan latar belakang dirinya. Biasanya banyak orang yang ingin agar namanya dikenal. Rupanya Nabi Habakuk ini adalah seorang yang pemalu. Dia tidak mau menyebutkan identitas dirinya. Cukup saja orang tahu dia adalah nabi. Habakuk sebenarnya punya nama yang indah, tapi jarang sekali kita mendengar orang tua menamakan anaknya Habakuk. Atau mungkin saya yang tidak tahu. Nabi Habakuk pada zaman pemerintahan Raja Yoakim sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Setelah itu dia dibuang ke tanah Babel. Habakuk pasal 1 ayat 6 menyebutkan adanya bangsa Babel yang menyerang. Yang menyerang Yerusalem yang disebut orang Kasdim. Kalau kita membaca pasal 2, ternyata bahwa di Yehuda ada banyak orang yang korupsi. Habakuk berbeda dengan yang lain. Dia adalah nabi yang realistis, yang mempunyai pemahaman teologi. Habakuk berteriak kepada Tuhan tentang keadaan yang terjadi di Yehuda. Saat itu seperti zaman kita sekarang ini, banyak kejahatan, hukum diremehkan, keadilan diputarbalikan, kesombongan, penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, dan perbantahan. Habakuk mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Orang Kasdim, orang Babel lebih jahat dari penduduk di Yerusalem, tapi mengapa Tuhan menggunakan orang Babel ini untuk menghancurkan umat Allah di kota Yerusalem, untuk memporak-porandakan bait Allah, membunuh, hanguskannya, dan orang-orang di kota Yerusalem menderita, bahkan banyak diangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Dia menanti jawaban atas pertanyaannya. Tapi cara kerja Allah beda dengan cara kerja manusia. Habakuk tetap hidup dalam kekuatan iman, meskipun semua yang dialami bertolak belakang dengan yang didoakan dan yang diminta dari Tuhan. Ia jujur mengeluh langsung kepada Tuhan, bukan curhat kepada teman-temannya, apalagi curhat ke media sosial yang lagi tren saat ini. Habakuk jujur kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan dan hubungannya justru akan semakin dekat dengannya. Meskipun Habakuk tidak melihat apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidupnya, ia memilih tetap percaya dan setia melayani. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil panen gagal, namun ia tetap memuji Tuhan. Namun Habakuk merasa gelisah dan tertekan karena ia menganggap bahwa Tuhan tidak bertindak cepat dalam menjawab doa dan menghadirkan keadilan bagi umatnya. Dia mempertanyakan keputusan Tuhan di tengah kondisi hidup yang sulit. Banyak kali kita mengajukan pertanyaan seperti ini.
Dan Habakuk menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya Allah yang kita sembah, bagaimana jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Bapak Ibu serta rekan-rekan pemuda yang terkasih, dalam ayat yang keempat, ada dua tipe manusia yang Tuhan perkenalkan di sini. Yang pertama, orang yang membusungkan dada. Habakuk membahaskan tentang orang yang membusungkan dada adalah orang yang tidak lurus hatinya dan sombong. Ini adalah jawaban Tuhan kepada Habakuk. Yang dimaksudkan di sini adalah orang Kasdim yang rajanya waktu itu adalah Nebukadnezar. Karena kesombongannya ini dia merasa telah mengalahkan berbagai suku bangsa. Dia menganggap bahwa dirinya sudah paling hebat, paling benar, paling dihargai, paling dihormati, dan lain sebagainya. Dalam kondisi saat ini pun kita dapat jumpai seperti orang seperti ini. Jadi kalau dia berbicara, hendaklah dia didengar, hendaklah ia diikuti. Ada istilah, kalau bukan karena saya, maka itu tidak akan sukses. Jadi bukan dari ketulusan hatinya, karena dia berbuat sesuatu haruslah mendapat pengakuan dan dipuji. Dia hanya mengandalkan kehebatannya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, mungkin kita bisa saja hidup berpura-pura di hadapan orang. Mungkin bisa saja kita menutup mata orang untuk melihat sesuatu kebenaran. Namun Tuhan yang tahu persis apa yang kita perbuat. Kita lanjut ke yang kedua. Poin yang kedua, orang benar yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah orang benar yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang menjalani kehidupan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Di sini disebutkan oleh Tuhan bahwa yang akan hidup oleh percayanya adalah sisa-sisa bangsa Israel. Ada banyak umat di Israel yang berbuat dosa, tapi ada sebagian kecil orang yang tidak berbuat dosa. Mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Orang benar itu harus hidup oleh percayanya. Orang benar dan percaya itu harus menjadi suatu kehidupan yang betul-betul kita teladani. Karena apabila kita memiliki kepercayaan kepada yang benar, yaitu Allah sendiri, maka cara hidup kita akan mencerminkan hidup yang selalu merendah, hidup yang selalu mau menerima apa yang Tuhan kerjakan dalammu. Karena hidup yang penuh kepasrahan, hidup yang penuh ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan, itulah yang akan membuat hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan selalu memberi jawaban yang penuh kepastian, karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pun mengingatkan bahwa rencananya pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Penangguhan bukanlah penolakan. Ketika sesuatu digenapi, ketika sesuatu tampak tertunda, itu bukan berarti Tuhan mengabaikan, tetapi Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik sesuai dengan waktunya. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, tetapi biarkan Tuhan berkarya atas kehidupan kita.
setiap kita hiduplah dalam kebenaran karena hidup. Yang benar adalah hidup oleh karena percaya. Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi jawaban yang penuh kepastian karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia yang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan waktunya. Apa yang bisa membuat kita kecil hati? Dalam kehidupan ada banyak hal yang bisa membuat seorang kehilangan semangat dan menjadi kecil hati. Mungkin doa yang tak kunjung terjawab, perjuangan yang terasa berat, atau ketidakpastian masa depan. Ketika harapan tidak segera menjadi kenyataan, seringkali muncul rasa putus asa dan keraguan terhadap janji Tuhan. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya dan menantikannya dengan kesabaran. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Apa yang nampak tertunda bagi kita sebenarnya adalah bagian dari prosesnya untuk membentuk iman dan karakter kita. Bagaimana agar menjaga hati agar tidak kecil? Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa lelah menunggu, tetaplah berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Kita jangan fokus pada keterlambatan, tetapi mari arahkan hati kita kepada janji Tuhan yang pasti digenapi. Ingatlah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan selalu memiliki tujuan yang baik bagi kita. Di tengah dunia yang terus bergoncang, mempertahankan iman bukan hal mudah. Terkadang hidup seperti perlombaan panjang yang penuh tanjakan, buka, dan kelelahan. Namun satu kunci kekuatan rohani menatap Yesus sampai akhir, dan kita harus tetap berpegang teguh pada kekuatan iman. Saya mau sampaikan bahwa penangguhan bukanlah penolakan. Ketika Tuhan seolah diam, Dia sebenarnya sedang bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi hidup kita. Tetaplah berdoa. Dan sebagai jemaat Kristus, mari kita saling menguatkan satu sama lain agar tidak sampai terjatuh dalam jeratan dunia ini. Iman yang sesungguhnya adalah keyakinan yang berdasarkan karakter Allah. Dia setia, adil, baik, dan tidak pernah meninggalkan kita. Iman tidak tergantung hasil akhir atau janjinya, tetapi yakin, kasih, dan kebaikannya. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Tetap kuat dalam iman. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saya akan tutup di dalam doa. Kemudian saya akan menyerahkan kembali kepada worship leader, singer, dan pemain musik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memberi jawaban penuh kepastian karena waktu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pun mengingatkan bahwa rencana Tuhan pasti akan digenapi.
pada waktu yang tepat. Kalaupun kita sering menunggu jawaban Tuhan dan itu tampak tertunda, itu bukan berarti Tuhan mengabaikan kami, tetapi Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan waktu. Tuhan arahkan pikiran hati kami, bukan perasaan kami, tetapi biarkan Tuhan berkarya atas setiap kehidupan kami. Hidup dalam kebenaran, karena hidup yang benar adalah hidup oleh karena percaya. Tuhan kami memegang bahwa Tuhan beserta kami. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberi jawaban yang penuh kepastian, karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, agar kami juga tidak kecil hati. Tetaplah kami dapat dipercaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa lelah menunggu, marilah Tuhan jamahlah setiap hati kami. Tetaplah berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Jikapun juga kami fokus pada keterlambatan kami, tapi janji Tuhan yang akan selalu ada bagi kami. Kami akan mengingat bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan selalu memiliki tujuan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjut perjalanan kami, dan begitu panjang. Kami harus menaiki tanjakan luka dan kelelahan. Namun satu kunci kekuatan rohani, kami akan menatap Yesus sampai akhir. Amin. Dan kami harus tetap berpegang teguh pada kekuatan iman. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami telah siap berbicara. Terima kasih hamba undang kepada Sang Tuhan lawat kami setiap kali, kami menunjukkan hidup dengan makhluk penuh makna. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Kesan Good News bertempat di Saudari Heaven di Ratando, dan Kesan Kristus bertempat di Saudari Valen di Wosi. Oke, sambil mempersiapkan bersama syukur, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memperoleh harapan yang baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami membawa pulang berkat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Edo yang telah menjadi berkat bagi kami di malam ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, otoritas Allah bercurah baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya, keluarganya Tuhan, Engkau mau jawab sesuai dengan waktu-Mu yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak.